Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Biaris Kamala Putri dari Kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi D4K3, kelas K31A. Saya akan memperagakan step-step pertolongan pertama, yaitu RGP dan choking. Dan studi kasusnya adalah pada sore hari, Susanti dan teman-temannya sedang makan bakso bersama-sama sambil bersenda gurau, yang akhirnya mengakibatkan Susanti mengalami tersedak saat makan bakso, yang membuat kesulitan bernafas dan tidak sadarkan diri. Kamu tahu nggak? Enggak. Tolong. Ada apa? Saya kesedek kak. Ayo mari kita bantu. Keadaan di sekitar korban aman. Dek, korban no respon. Cek sirkulasi peredaran darah. Cek airways. Chin lift. Bukan bakso di dalam mulutnya. Tolong panggilan ambulan terus segera datang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dari kepala. Tidak ada perubahan fisik. Lanjut ke hidung. Tidak ada perubahan fisik. Telinga. Tidak ada perubahan fisik. Kapan mulut. Tidak ada perubahan fisik. Mata. Tidak ada perubahan fisik. Dilakukan pemeriksaan leher, dada, perut, dan punggung. Tidak ada perubahan fisik. Dilakukan pemeriksaan panggul, tangan, kaki. Tidak ada perubahan. 3. Nafasnya normal, jalan nafasnya ada, tidak perlu dilakukan RGP. Kita bantu korban agar cepat sadar. Korban kembali sadar dalam keadaan lemas. Sambil menunggu tim medis datang, kita lakukan pengukuran tanda vital. Lalu ada pengukuran tanda vital, denyut nadinya 90 kali per menit, lalu ada frekuensi nafasnya 18 kali per menit, lalu ada suhu badannya 36 derajat Celcius, tekanan darahnya sistoliknya 100 mmHg, diastoliknya 60 mmHg. Lalu ada di riwayat penderita, yaitu adalah keluhan utama, gejala dan tanda. Soal apa yang dirasakan Susanti? Jawabannya, Susanti merasa sesak nafas karena tersedak bakso. Yang kedua adalah obat-obatan yang diminum. Soalnya, apakah sebelumnya Susanti mengonsumsi obat? Jawabnya tidak. Yang ketiga adalah makanan atau minuman terakhir. Soal, makanan atau minuman apa yang terakhir dikonsumsi? Jawabannya, Susanti minum jus alpukat. Di riwayat penderita yang keempat ada penyakit yang diderita. Soal, apakah ada penyakit yang sedang diderita? Jawabnya tidak ada. Yang kelima, alergi yang dialami. Soal, apakah Susanti memiliki alergi terhadap sesuatu? Jawabnya tidak. Yang keenam ada kejadian. Soalnya, bagaimana ceritanya hingga bisa seperti ini? Jawab, saat Susanti sedang makan bakso bersama teman-temannya sambil bersenda gurau dan mengakibatkan tersedak bakso. Penilaian dini, yang pertama ada kesan umum. Kasus korban termasuk pada jenis kasus trauma karena korban mengalami pingsan akibat tersedak. Yang kedua, responnya tidak ada respon karena meskipun dipanggil nama atau diberikan rangsang yang diberikan penolong tidak ada responnya. Yang ketiga, pemeriksaan CAB, memeriksa sirkulasi dengan memeriksa nadi karotis korban. Kedua, yaitu memeriksa keadaan korban dan menemukan adanya sumbatan di mulut korban.
Penolong pun menyingkirkan sumbatan yang ada dengan teknik sapuan. Namun, saat dicek ulang, belum terasa adanya nadi karotis pada korban. Karena nafas normal dan jalan nafas korban lancar, tidak diperlukan RGP. Pemeriksaan fisik. Pada tahap ini, melakukan pemeriksaan dengan meraba seluruh tubuh korban dari kepala hingga kaki untuk mencari adanya terluka tersembunyi seperti luka terbuka, perubahan bentuk, nyeri, dan bengkak. Dan selain itu melakukan pemeriksaan tanda vital seperti denyut nadi didapatkan 90 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, tekanan darah 100/60, dan suhu tubuh 36 derajat Celcius. Pemeriksaan riwayat penderita. Keluhan, korban merasakan pusing dan sesak napas. Yang kedua, ada obat, tidak mengonsumsi obat apapun. Yang ketiga, makanan. Terakhir, sebelum kejadian meminum jus alpukat. Penyakit, tidak memiliki riwayat penyakit. Yang kelima, ada alergi, tidak memiliki alergi khusus. Yang terakhir, ada kejadian. Saat itu Susanti dan temannya sedang makan bakso di sebuah warung. Mereka makan sambil bersenda gurau yang akhirnya menyebabkan Susanti tersedak bakso dan akhirnya dia mengalami kesulitan bernafas yang mengakibatkan tidak sadarkan diri. Pemeriksaan berkala dan lanjutan. Pemeriksaan ulang dilakukan setiap 5-10 menit sekali untuk memeriksa tanda-tanda vital serta memastikan tidak ada yang terlewatkan dalam melakukan penilaian penderita. Lalu ada pelaporan. Penanganan yang dilakukan penolong adalah memeriksa CAB dan tanda-tanda vital. Untuk penanganan selanjutnya, penolong yang telah menelpon ambulans, korban akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak medis. Sekian dari saya atas pemaparan dan memperagakan step-step pertolongan pertama apabila ada salah kata dan perbuatan, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.